Yang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Syekh Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Syekh Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kasep, Imad membantah keras. Ia menyatakan tidak ada bukti valid bahwa di Indonesia ada keturunan Nabi. Ya. Jadi nasab Kang Abbas yang mengaku dari jalur Sayyidina Husain, yang mengaku dari Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon, langsung dimentahkan begitu saja, teman-teman. Dan bukan cuma itu. Kalau omongan Imad ini dibiarkan, maka bukan hanya nasab Alawi yang dihapus atau dibatalkan, tapi juga nasab para wali songo penyebar Islam di Nusantara. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Imad ini? Dan kenapa dia tiba-tiba jadi penentu sah tidaknya nasab orang lain? Para tokoh besar Islam di Indonesia dengan menyatakan belum ada bukti ilmiah di Indonesia ada keturunan Nabi, itu wali songo dikemanain, bro Imad? Ya, dalam sebuah forum terbuka, Kiai Imaduddin terang-terangan menyatakan bahwa belum ada bukti ilmiah, katanya, ya, yang menunjukkan adanya keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Wah, termasuk mereka yang mengaku-ngaku dari jalur Sayyidina Husain, ya, seperti Kang Abbas itu sendiri. Kang Abbas aja dibatalkan, tapi kenapa Kang Abbas tidak peka? Ya. Jadi teman-teman, Kang Abbas ini dikenal oleh banyak orang sebagai Sayyid, katanya dari jalur Sayyidina Husain. Kemudian tiba-tiba diragukan. Oleh siapa? Oleh Imad, teman-teman, yang bahkan bukan ahli nasab, bukan muhakkik nasab, bukan dari lembaga atau misalkan nasab internasional. Bahkan teman-teman perlu tahu, Imad dan Kang Abbas ini berteman sangat baik dalam membatalkan nasab Alawi. Tapi kenapa Kang Abbas ini tidak peka-peka? Ya, tidak peka dia itu terhadap nasabnya sendiri yang katanya dari jalur wali songo dibatalkan juga oleh Haji Imad. Abbas ini menutup mata, menutup telinga. Jadi teman-teman, kalau ikut logika Imad, maka seluruh habaib di Indonesia gugur statusnya. Dan bukan cuma itu. Kalau jalur Ba'alawi dia tolak, maka secara otomatis wali songo pun kena. Ya, kalau kita lihat dari omongannya dia. Karena hampir seluruh nasab wali songo bersambung ke Nabi. Tapi Imad membantah dengan narasi yang menggemparkan, belum terbukti ada keturunan Nabi. Itu kan bodoh, goblok. Kemudian wali songo mau dikemanain kalau begitu? Ya, Kang Abbas ini nggak mikir. Ya, Imad ini menyerang habaib dan juga menyerang wali songo. Oh, tapi Kang Babas ini malah berteman baik dengan dia. Bersama-sama bareng-bareng membatalkan Ba'alawi, sedangkan nasabnya dia sendiri dibatalkan oleh Imad. Ya, masa nggak paham? Saya orang awam aja paham. Coba bayangkan teman-teman, nasab Sunan Ampel, nasab Sunan Gresik, nasab Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon, semua itu dianggap tidak sah, belum valid. Hanya karena satu orang merasa tidak ada bukti ilmiah. Tapi anehnya didukung oleh para kiai-kiai yang goblok juga.
Apa ini Imad sedang membersihkan sejarah atau sedang main hakim sendiri? Lucunya teman-teman, Imad menuntut pembuktian ilmiah berupa tes DNA. Padahal metode pencatatan nasab itu berbasis syajaratun nasab dan ijazah sanad, bukan laboratorium. Ya, metode tradisional ini sudah diakui di seluruh dunia Islam selama 14 abad yang lalu. Dan lucunya teman-teman, Imad pakai pendekatan modern hanya untuk menyerang satu kelompok. Bahkan yang dibawanya bukan ahli DNA. Teman-teman, kenapa kok yang diserang itu justru kelompok Ba'alawi? Kenapa yang dibatalkan justru nasab-nasab habaib? Padahal tidak pernah terbukti mereka memalsukan. Sudah syura wal istifadah dari dulu ulama udah sepakat. Pertanyaan saya sekarang, ada apa sebenarnya di balik sikap frontal Ki Imad ini terhadap para habaib dan nasab Wali Songo gitu kan? Apakah ini murni soal ilmiah, kajian ilmiah, tesis ilmiah, ataukah ada kebencian tersembunyi? Atau ada maksud terselubung dari Imad ini? Atau ada agenda besar? Kalau kita lihat dari narasi-narasi yang dibangun, jelas-jelas arah serangannya bukan soal kebenaran nasab, teman-teman, tapi pembusukan karakter ulama-ulama dari jalur Sayyidina Husain. Penghilangan sejarah, baik itu dari Ba'alawi maupun dari Wali Songo. Kita harus paham arahnya Imad. Kalau ini dibiarkan, maka bukan hanya Ba'alawi yang terancam. NU, pesantren, sejarah Islam di Nusantara bisa hancur semua karena apa? Karena klaim-klaim sepihak macam seperti ini oleh Imaduddin. Kita semua tahu teman-teman bahwa Wali Songo itu pondasi umat ya yang utama yang dakwah menyebarkan Islam di Nusantara. Tapi kalau nasab mereka yang mulia ke Rasulullah dibatalkan begitu saja, siapa yang tersisa? Apakah si Imad ini siap menanggung dosa sejarah? Apakah dia siap jika murid-muridnya kelak menyebarkan atau menyepelekan ulama-ulama karena dianggap tidak valid nasabnya? Kacau kalau seperti ini. Ini bisa jadi bola salju yang sangat besar yang menghancurkan kehormatan para ulama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman, maka ini bukan soal Kang Abbas aja teman-teman. Ini soal martabat seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjaga akhlak dan ilmu di negeri ini. Dan kalau Imad seenaknya membatalkan, maka kita punya hak moral untuk membantah dan melawan balik. Ya, tapi aneh sekali saya. Kenapa kok Babas ini malah ikut? Malah berteman baik, memuji-muji, menyerang habaib. Sedangkan nasabnya dia sendiri dibatalkan oleh Imad. Coba kita ulangi lagi tadi perkataannya. Di Indonesia ini belum terbukti, belum valid ada keturunan Nabi secara ilmiah. Gablok. Jadi Imad ini bukan hanya menyerang Ba'alawi, menyerang habaib, tapi juga maksudnya bisa saja membatalkan nasab Wali Songo, mengadu domba antara ulama-ulama NU itu. Jadi ketika Wali Songo nanti dibatalkan juga, kemudian NU diacak-acak sama dia, pasti itu. Apalagi dia kan seperti itu orangnya. Apalagi dia pernah menyatakan dibentuknya PWLS ini untuk menyerang habaib. Nanti lama-lama bukan hanya untuk menyerang habaib, tapi untuk menyerang Wali Songo. Camkan itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.